Martial Peak 3739. Mereka semua adalah orang-orang yang tegas. Dan karena mereka telah mengambil keputusan, mereka secara alami tidak akan menunda. Dengan Wen Zishan yang memimpin, 14 alam kaisar tentara semuanya mundur menuju lembah gunung. Saat mereka melewati Yang Kai, masing-masing dari mereka berbicara dengan hati-hati dan hormat. Dalam sekejap mata, semua orang di depan lembah telah pergi, meninggalkan Yang Kai sendirian. Di sisi lain, dia memasang senyum di wajahnya saat dia berdiri di sisinya dengan tombaknya, menghadapi jutaan tentara di Menrace tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Tentara di depannya gempar saat Master Ras Iblis yang tak terhitung jumlahnya memelototi Yang Kai. Meskipun manusia di depan mereka ini telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa dan bahkan membunuh Half Saint di tempat, dia masih berani bertindak begitu arogan pada saat ini. Di depan tentara, lusinan Raja Iblis tingkat tinggi memiliki ekspresi menyeramkan di wajah mereka saat mereka berkomunikasi satu sama lain dengan Divine Sense mereka sebelum tiba-tiba menyerbu ke depan. Ki Iblis melonjak saat kekuatan artefak Iblis meledak. Sebelum Raja Iblis di depan bahkan bisa mendekat, cahaya artefak Iblis telah menyelimuti Yang Kai. Tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, dia masih sendirian. Jadi bagaimana jika dia sebanding dengan Half Saint? Di depan jutaan tentara di Menrace, bahkan Half Saint harus mundur. Dengan ledakan keras, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Yang Kai, langsung menenggelamkannya. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Kai bahkan tidak mencoba menghindar dan langsung diserang oleh kekuatan artefak iblis. Banyak Master Ras Iblis sangat gembira, dan Raja Iblis yang bergegas menuju Yang Kai juga menjadi bersemangat. Yang Kai bertindak sangat arogan, dan meskipun benar bahwa dia tidak menempatkan siapapun di matanya, itu juga sesuatu yang mereka senang lihat. Setelah terkena begitu banyak serangan, bahkan jika orang ini cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia pasti akan terluka parah. Tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan pemikiran mereka, sosok Yang Kai tiba-tiba memudar, tampak nyata dan ilusi. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuhnya dan menyerang ke arah punggungnya. Tetapi tidak satu pun dari mereka menyebabkan dia terluka. Raja Iblis mau tak mau melebarkan mata mereka. Pada saat yang sama, sosok Yang Kai mengeras sekali lagi saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Azure Dragon Spear dan mendorongnya ke depan. Serangan tombak ini biasa saja dan tidak terlalu cepat, memungkinkan semua orang untuk melihatnya dengan jelas. Tetapi ketika tombak ini ditusukkan, beberapa lusin Raja Iblis tingkat tinggi semuanya memasang ekspresi terkejut. Semuanya memiliki ilusi bahwa tombak ini menusuk ke arah mereka. Kekuatan tombak ini sepertinya mengabaikan penghalang ruang saat jeritan menyedihkan terdengar. Ketika Raja Iblis kembali sadar, mereka segera menemukan bahwa tombak Yang Kai telah mengenai sosok. Sosok itu tertusuk oleh tombak panjang dan ujung tombaknya tertusuk dari punggungnya. Seluruh tubuhnya tergantung dari tombak saat dia berjuang. Tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Rasa dingin mengalir di tulang belakang. Yang tergantung di tombak tidak lain adalah rekan mereka. Beberapa lusin Raja Iblis tingkat tinggi hadir. Tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia dipukul. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Dalam sekejap, banyak Raja Iblis telah bergegas menuju Yang Kai. Dan dalam sekejap, langit, tanah, dan sekelilingnya benar-benar terkepung. Satu demi satu Raja Iblis mengaktifkan Ki Iblis mereka. Iblis pasir menggali ke dalam tanah. Iblis bayangan mendekat. Iblis batu dan iblis kekuatan mengayunkan tinjunya. Atau memanggil artefak iblisnya. Bond-Demon mengangkat tangannya dan 5 jarinya terbang keluar. Berubah menjadi 5 tengkorak yang mengerikan. Iblis mayat membuka mulutnya dan meludahkan racun mayat yang tebal. Sementara iblis api mengendalikan api dan menebas ke arah Yang Kai. Dengan serangkaian suara dentang, selain selusin pembudidaya ras iblis yang telah mengepung Yang Kai, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di tengah medan perang. Mereka hanya bisa melihat sosok-sosok beterbangan. Bunga api beterbangan ke segala arah. Dari waktu ke waktu, Raja Iblis akan mengeluarkan jeritan menyedihkan dan terbang mundur. Sebuah lubang raksasa muncul di tubuhnya. Serangan mengerikan itu hanya berlangsung kurang dari 10 napas. Dan ketika cincin bayangan tombak itu meledak, semua Raja Iblis mengambil inisiatif untuk mundur atau dikirim terbang.
menyebabkan dunia tiba-tiba menjadi kosong. Di depan lembah gunung, tubuh Yang Kai bermandikan darah dan pakaian compang-campingnya compang camping. Rambutnya acak-acakan dan matanya, yang ditutupi oleh rambut panjangnya, bersinar merah. Berlutut di tanah, setengah dari tombak di tangannya telah ditusuk ke tanah. Gemuruh. Darah mengalir keluar dari tanah seolah-olah ada genangan darah di bawah tanah. Yang Kai mengangkat tombaknya dan mengeluarkan iblis pasir yang tersembunyi dari tanah. Tombak itu menembus bagian depan dan belakang Sandman. Dan ketika dia diseret keluar, wajah Sandman menunjukkan ekspresi kesakitan. Dengan jentikan tombaknya, iblis pasir meledak berkeping-keping. Mayatnya jatuh ke tanah sebelum berubah menjadi kerikil. Rasa dingin menjalari punggung semua orang. Dan semua Master Demon Rache yang melihat adegan ini langsung terdiam. Raja Iblis tingkat tinggi saling memandang. Wajah mereka bahkan lebih suram. Lusinan Raja Iblis pangkat tinggi telah bergegas maju. Tetapi bahkan dengan barisan yang begitu kuat, mereka masih tidak dapat membunuh Yang Kai. Jadi bagaimana jika dia terluka? Dalam 10 napas waktu yang singkat itu, setidaknya 3 Raja Iblis tingkat tinggi telah meninggal dan 7 atau 8 terluka. Orang di depan mereka ini sebenarnya mampu memblokir serangan dari lusinan Raja Iblis tingkat tinggi sendirian. Jika itu adalah Half Saint yang melakukan hal seperti itu tidak akan mengejutkan. Tapi Yang Kai hanyalah Raja Iblis tingkat tinggi. Hal semacam ini cukup sulit dipercaya. Sebelum menghadapi Yang Kai secara langsung, mereka tidak memperhatikan apapun. Tetapi sekarang setelah mereka benar-benar melawannya, mereka menyadari betapa menakutkannya tombak ini. Tidak hanya itu sangat tajam, tetapi juga memancarkan tekanan besar, menyebabkan seseorang tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Dengan deru lembut, hati semua orang melonjak saat seberkas cahaya melesat ke arah Yang Kai. Suara cahaya ini tampaknya menjadi sinyal. Dan segera setelah itu, serangkaian suara wosh 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 terdengar. Dan tiba-tiba, cahaya dingin melintas saat panah yang dibungkus dengan aura kematian melesat ke arah Yang Kai. Klan Iblis Bulu mahir dalam pertempuran jarak jauh. Tetapi mereka tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat. Jadi serangan barusan tidak dapat menemukan jejak Iblis Bulu. Setelah pertempuran, mereka pasti akan bersantai. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk meluncurkan serangan diam-diam. Yang Kai baru saja menghancurkan iblis pasir yang tergantung di tombaknya ketika panah pertama tiba. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yang Kai tidak bisa menghindar tepat waktu. Saat hawa dingin mencapai tubuhnya, Yang Kai mengedarkan ki iblisnya dan daging di dadanya menyusut. Dengan bunyi gedebuk, panah panjang 3 zang menembus 3 inci ke dalam daging Yang Kai, memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Tombak panjang menari dan mengirim panah yang tersisa terbang. Kelompok Raja Iblis menatap Yang Kai dengan kaget. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mati. Panah yang mengenai dada Yang Kai tampak normal. Tetapi kaltrop merah di belakang panah dengan jelas menunjukkan identitas pemiliknya. Orang yang menembakkan panah ini adalah salah satu iblis bulu yang paling kuat selain iblis Saint dan Half Saint. Bahkan jika itu adalah iblis batu dengan pertahanan bawaan yang kuat, itu masih akan tertusuk oleh panah ini. Seberapa kuat tubuh manusia ini? Wajah Yang Kai muram saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil panah di dadanya dan menariknya keluar, menundukkan kepalanya dan menatapnya. Memang mudah untuk menghindari panah di tempat terbuka. Tetapi sulit untuk bertahan melawan panah di kegelapan. Jika itu 3 tahun yang lalu, bahkan jika dia memiliki tubuh setengah naga, dia mungkin tidak dapat memblokir panah ini. Namun, setelah beberapa dekade di medan perang kuno, setelah ditempa oleh 2 kekuatan itu, pertumbuhan tubuh fisiknya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Belum lagi tubuh setengah naganya telah tumbuh dari 30 zang menjadi lebih dari 100 zang. Pembesaran tubuh setengah naga juga menandakan aktivasi sumber ras naga, sehingga tubuh fisiknya secara alami akan menjadi lebih kuat. Meski begitu, anak panah itu masih berhasil menembus pertahanannya. Jika sudah 2 inci lagi, itu akan sangat berbahaya. Jika iblis bulu tingkat Raja Iblis tingkat tinggi bisa mencapai prestasi seperti itu, bagaimana dengan Half Saint? Mengepalkan tinjunya, panah, yang sebanding dengan artefak iblis, patah menjadi 2. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Mata merahnya seperti mata binatang gila saat dia menatap melalui kehampaan menuju sosok selusin kilometer jauhnya. Seringai muncul di wajahnya. Menghadapi sepasang mata yang menakutkan ini, wajah Feather Demon yang diam-diam menembaknya berubah drastis. Tanpa ragu, dia terbang menuju pasukan ras iblis dalam upaya untuk menyembunyikan dirinya. Embusan angin kencang datang dari belakangnya, menyebabkan punggungnya sakit. Seolah-olah bahkan daging dan darahnya telah terputus. Melihat ke belakang, Yang Kai, yang berjarak sekitar selusin kilometer, tiba-tiba muncul di tempat dia berdiri dan melesat keluar. Dia sudah lama tahu bahwa bagi musuh yang mahir dalam hukum luar angkasa, jarak selusin kilometer setara dengan permukaan datar. Jadi begitu dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia segera melarikan diri. Sekarang, sepertinya beruntung reaksinya cepat. Kalau tidak dia pasti sudah mati. Oh, melihat bahwa Feather Demon entah bagaimana berhasil menghindari serangannya, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum main-main. Dia tidak menggerakkan kakinya, tetapi malah mengejar iblis bulu ke dalam pasukan ras iblis. Dalam sekejap, seolah-olah garam telah dituangkan ke dalam panci minyak. Jutaan tentara dilemparkan ke dalam kekacauan karena iblis yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang ke udara. Tubuh mereka meledak satu demi satu. Feather Demon hanya merasakan niat membunuh yang kuat menguncinya dari belakang. Jadi bagaimana dia bisa berani melihat ke belakang? Dia hanya tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Atau dia akan mati tanpa peduli dengan tingkat korban dari ras iblis biasa. Dia hanya bisa berharap untuk melarikan diri dari pengejaran Yang Kai. Bajingan. Di depan lembah gunung, Raja Iblis tingkat tinggi yang telah terluka oleh Yang Kai menjadi marah. Itu bukan karena dia marah pada iblis bulu. Bagaimanapun juga, dia juga Raja Iblis tingkat tinggi. Hanya saja dia marah pada Yang Kai karena mengabaikan ras iblis dan berani bergegas menjadi tentara. Saat dia mengutuk, dia berbalik untuk bertarung lagi. Namun, bahunya dicengkeram oleh iblis kekuatan yang perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini mahir dalam hukum luar angkasa. Kamu baru saja melihat kekuatannya. Jadi aku khawatir kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kecuali jika seorang Half Saint mengambil tindakan. Ada sesuatu yang tidak dia katakan di dalam hatinya. Bahkan jika Half Saint menyerang, itu mungkin tidak efektif. Daripada membuang energimu padanya, lebih baik mengejar musuh. Ketika Raja Iblis mendengar ini, mereka semua mengangguk. Pertama-tama, apa yang dikatakan iblis kekuatan masuk akal. Yang Kai telah berhasil melarikan diri dari tangan Demon Saint. Dan meskipun ada banyak tentara Demon Rache di sini, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kedua, pertempuran barusan telah menyebabkan mereka waspada terhadap Yang Kai. Mereka lebih suka menghadapi Wen Zishan dan Legiun Starbound dari 14 bintang lainnya daripada melawan Yang Kai lagi. Bersambung.